dan langsung saja kita masuk ke aplikasi Microsoft Word-nya, terus mengklik blank dokumen, dan yang pertama ialah file. File berfungsi untuk mengolah dokumen seperti membuka, menyimpan, mencetak, dan membuat dokumen baru. Setelah itu ada home, new, open, share, info, save, save as, print, export, dan close. Masuk dengan blank dokumen. Yang kedua ada home. Home berfungsi untuk mengatur format dasar teks, paragraf, dan gaya. Paste adalah untuk menempelkan atau menyisipkan data seperti teks, gambar, atau objek yang sebelumnya telah disalin atau dipotong ke lokasi baru yang dipilih. Selanjutnya ada Calibri Body, berfungsi untuk memilih jenis huruf dalam sebuah dokumen seperti pada program pengolah kata Microsoft Word atau PowerPoint. Selanjutnya ada B atau bold, berfungsi untuk menebalkan teks agar lebih menonjol dan jelas dibandingkan teks biasanya. Selanjutnya ada italic, berfungsi untuk memberi penekanan visual, menandai istilah asing atau ilmiah, dan membedakan judul karya seperti buku, film, atau jurnal. Selanjutnya ada underline, berfungsi untuk menambahkan penekanan visual pada teks dengan memberi garis di bawahnya. Dan selanjutnya ada font size, kita bisa mengganti ukuran sesuai kemauan kita. Dan juga ada banyak pilihan warnanya. Selanjutnya ada bullet, berfungsi untuk membuat daftar poin-poin yang tidak berurutan, seperti ide-ide kreatif, daftar fitur, atau poin-poin penting dalam diskusi. Selanjutnya ada numbering, berfungsi untuk membuat daftar yang terstruktur dan berurutan secara otomatis menggunakan angka atau huruf, sehingga memudahkan pembaca memahami urutan, hierarki, atau langkah-langkah dalam suatu informasi. Selanjutnya ada multi-level lists, berfungsi untuk membuat daftar dengan beberapa tingkatan atau level yang menggabungkan format, bernomor, dan berpoin secara otomatis. Selanjutnya ada like left, berfungsi untuk meratakan semua teks ke sisi kiri halaman atau kolom, membuat tepi kiri terlihat rapi dan lurus, sementara tepi kanan menjadi tidak beraturan. Selanjutnya ada center, berfungsi untuk merujuk pada beberapa hal seperti meratakan teks ke tengah halaman, untuk menekan visual menjadi titik pusat operasi. Selanjutnya ada alright, memiliki fungsi yang sama, yaitu menyatakan persetujuan, kondisi baik, atau kepastian, tetapi memiliki perbedaan dalam konteks penggunaannya. Selanjutnya ada justify, berfungsi untuk meratakan teks agar rata di kedua sisi, yaitu margin kiri dan kanan secara bersamaan. Selanjutnya ada line and paragraph spacing, berfungsi untuk mengatur jarak vertikal antara baris teks dalam paragraf dan jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Dan juga ada decrease indent, increase indent, short, show atau hide. Ada normal, no spacing, dan heading. Selanjutnya ada insert, berfungsi untuk menambahkan berbagai elemen ke dalam dokumen. Ada cover page, berfungsi untuk memberikan informasi dasar seperti judul, nama penulis, dan institusi, serta menjadi pertama yang memberikan kesan rapih. Selanjutnya ada blank page, berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong secara otomatis ke dalam dokumen. Selanjutnya ada page break, berfungsi untuk memisahkan konten dokumen secara manual ke halaman baru. Selanjutnya ada table, berfungsi untuk menyajikan data secara struktur dan rapi dalam bentuk baris dan kolom. Dan picture, berfungsi untuk menambahkan foto. Ada save as, icon,
3D model, Smart Chat, Screenshot. Selanjutnya ada Draw, berfungsi untuk bervariasi tergantung konteksnya. Bisa untuk membuat dan memanipulasi objek visual pada dokumen digital, membuat diagram atau menggambar secara manual. Selanjutnya ada berbagai pena untuk membuat sketsa. Dan ada ruler. Ada format background, berfungsi untuk menyesuaikan tampilan visual slide, termasuk mengganti warna solid, gradient, tekstur, pola, atau gambar. Dan ada drawing canvas, berfungsi untuk menyediakan area terpisah untuk membuat dan mengatur gambar yang terdiri dari beberapa objek. Ada link reply dan link help. Selanjutnya ada desain, berfungsi untuk mengatur tampilan desain dokumen secara keseluruhan termasuk memilih tema, warna, dan jenis font. Dan themes berfungsi untuk mengubah tampilan visual dan menyediakan kerangka dasar desain pada suatu perangkat lunak atau platform digital seperti situs web, aplikasi, atau dokumen. Di sini ada dokumen formatting untuk teksnya dan color untuk mewarnai fontnya. Di sini juga ada font untuk mengedit teksnya. Di sini juga ada paragraph spacing dan efek. Selanjutnya ada layout, berfungsi untuk mengatur tata letak halaman dokumen seperti margin, ukuran kertas, orientasi, atau potret, lengkap, dan kolom. Di sini ada margin, berfungsi untuk memberikan jarak kosong antara teks dan tepi halaman sehingga membuat dokumen terlihat lebih rapi. Selanjutnya ada orientation, berfungsi untuk menentukan posisi halaman dokumen, apakah potret, vertikal atau tegak, atau landscape, horizontal, atau menyamping. Selanjutnya ada size, berfungsi untuk mengatur ukuran elemen, baik itu ukuran kertas dokumen atau ukuran huruf atau teks. Selanjutnya ada columns, berfungsi untuk membagi teks dalam satu halaman menjadi beberapa kolom. Selanjutnya ada indent, berfungsi untuk mengatur tata letak dan struktur teks agar lebih mudah dibaca dan terlihat rapi. Selanjutnya ada spacing, berfungsi untuk memisahkan elemen seperti teks, gambar, tombol untuk meningkatkan keterbacaan, kejelasan, dan keteraturan. Selanjutnya ada reference, berfungsi untuk sangat berguna untuk menulis akademik seperti membuat daftar isi otomatis, kutipan, dan indeks. Selanjutnya ada table of contents, berfungsi untuk membantu pembaca bernavigasi dalam dokumen panjang dan memberi gambaran struktur dokumen secara cepat. Kemudian ada add text, berfungsi untuk menambahkan paragraf atau judul tertentu ke dalam daftar isi. Kemudian ada update table, berfungsi untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel, mengganti nilai lama dengan nilai baru. Kemudian ada insert footnote, berfungsi untuk memberikan referensi, keterangan tambahan, atau informasi lanjutan tanpa mengganggu alur teks utama. Kemudian ada insert citation, berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung dari sumber yang telah dicatat ke dalam dokumen Anda. Kemudian ada insert caption, berfungsi untuk menambahkan label dan teks deskriptif secara otomatis dan sistematis pada gambar, tabel, atau objek lain dalam dokumen. Kemudian ada mark entry, berfungsi untuk menandai kata atau frasa dalam dokumen sebagai entry yang akan dimasukkan ke dalam indeks. Kemudian ada mailings, berfungsi untuk membuat surat massal atau tabel dan amplop yang berisi data dari daftar penerima menggunakan fitur mail merge. Kemudian ada envelopes, berfungsi untuk sebagai wadah surat atau dokumen, alat bantu dalam perangkat lunak, desain grafik, dan analisis teknikal. Kemudian ada label, berfungsi untuk memberikan informasi, identifikasi, dan promosi produk.
Kemudian ada Start Mail Merge, berfungsi untuk memulai proses pembuatan dokumen massal yang dipersonalisasi seperti surat, email, tabel, atau amplop dengan cara menggabungkan dokumen utama. Kemudian ada Select Recipients, berfungsi untuk memilih daftar kontak yang akan menjadi penerima dokumen dalam proses mail merge. Selanjutnya ada Review, berfungsi untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa serta melakukan pelacakan, perubahan, dan menambahkan komentar pada dokumen. Selanjutnya ada Spelling Grammar, berfungsi untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan penulisan dan tata bahasa dalam sebuah dokumen secara otomatis. Ada Thirst, Word Count, Read Aloud, HBL, Filter All Makeup, ada Tracking, Compare, Protect, dan Hidden Link. Yang terakhir ada View, berfungsi untuk mengatur bagaimana dokumen ditampilkan seperti tampilan normal, tata letak cetak, atau mode membaca. Read Mode berfungsi untuk mempermudah membaca dengan menyajikan konten dalam tampilan yang lebih bersih dan fokus. Kemudian Print Layout berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam pratinjau sebelum dicetak, memperlihatkan bagaimana dokumen akan terlihat setelah dicetak. Selanjutnya ada Web Layout, berfungsi untuk menyusun elemen-elemen di halaman web secara terstruktur agar tampilan lebih menarik, mudah dipahami. Selanjutnya ada Side to Side, berfungsi untuk membandingkan dua dokumen secara berdampingan di Microsoft Word, menampilkan dua bagian dokumen secara bersebelahan. Selanjutnya Zoom, berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. OneFact, Multifact, Packwise, Newinboard, Almarkal, Space Window, Almarkal, dan Povertype. Sekian, ini saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.